terima kasih. Kepala sekolah izin. Ya, siap. Jadi alhamdulillah di SMA 9 Mataram ini kita diberikan tugas oleh Ibu Kepala Sekolah di Sanggar Teater Sungu. Tergagas ini karena namanya Sungu itu 9, sehingga kita SMA 9, jadi Sanggar Teater Sungu. Nah, yang kita laksanakan setiap hari Kamis, Jumat, dan Ahad, itu jadwal latihannya. Nah, setiap hari Kamis itu kita latihan aksara sasa. Jadi bagaimana siswa-siswa kita ini dekatkan dengan bagaimana cara menulis dan membaca aksara sasa. Dan alhamdulillah di sebelum Ramadan kemarin kita sudah akhiri untuk dasar pertama dari 1 sampai 4 itu untuk penulisan aksara Sasak, bekerja sama dengan Majelis Adat Sasak dan Ikatan Pelajar Sasak. Jadi alhamdulillah kita akhiri di bulan Ramadan kemarin, sebelum Ramadan masuk kita ziarah makam leluhur supaya dia lebih dekat juga setelah bisa menulis, juga bisa lebih dekat dengan leluhur-leluhur seperti di Masjid Kuno, Bayan, Masjid Pusaka, kemudian makam Selaparang, kemudian ke makam Ali Batu. Alhamdulillah mereka semakin dekat dan semakin senang. Akhirnya mau juga latihan tentang bagaimana lagu-lagu alunan Sasak, kayak Ciloka, kayak sesenggak-sesenggak Sasak, pantun-pantun Sasak. Nah, bagaimana dia menyusun pantun-pantun Sasak itu menjadi rangkaian lagu-lagu sehingga bisa meresap kepada batin daripada, karena saat ini memang agak berat kita hadapi gencaran globalisasi. Betul. Dunia luar. Nah, anak-anak ini senang ada yang mau, syukur ada yang mau. Nah, cara untuk mereka kita dekatkan itu di Sabtu Budaya itu yang kelas 10 itu parade. Jadi bagaimana berbusana, bagaimana berbaris, bagaimana menampilkan dirinya kalau beradat itu seperti apa, busananya seperti apa. Kemudian bukan hanya budaya Sasak saja, tapi Nusantara. Full, tapi bukan setengah-setengah. Misalkan bukan hanya nanti bajunya Sasak, sapunya daerah lain, kemudian ornamen lain dari daerah lain, tidak. Tapi dalam satu baris parade itu, yang paling depan ini misalkan Sasak, yang di tengah ini ada Jawa, di sini ada Bali, di sini ada NTT, Sulawesi, ada Sumatera, dan seterusnya. Jadi mereka menampilkan dan sangat bangga. Oh, ini loh busana kami. Oh, ini loh makna-makna daripada busana yang dia miliki. Seperti sapu misalkan. Anak-anak kita belum paham arti daripada sapu ini satu-satu. Kenapa dia diikat lam jalallah? Kenapa dia ini berinciknya 7? Nah, kemudian ini juga kain ini kenapa dia 7? Dia belum paham. Jadi dengan adanya Sabtu Budaya, dia latihan setiap Kamis sore persiapan, kemudian Jumat juga sore karena dia waktu pulang sekolah itu sebentar kan. Jadi alhamdulillah dia ada waktunya dari selesai Jumatan itu sampai maghrib untuk persiapannya hari Sabtu di hari Jumat. Nah, ini sudah terjadwal dan dibimbing oleh wali kelas, kemudian ada tim Sabtu Budaya, kemudian dari Sanggar juga ikut. Oh, ini sedikit-sedikit, tidak langsung bek. Mereka malah ini kaget. Nah, pelan kita. Oh, ini loh maknanya. Yang penting dia senang dulu. Yang penting dia mau dulu. Nah, setelah dia senang, mau, baru dia merasa, oh iya ini loh maksudnya, oh ini. Nah, baru kita masuk musik-musiknya sedikit. Nah, kadang-kadang kalau di Sabtu Budaya itu kita pakai ini, musik. Dan alhamdulillah kemarin sebelum Bau Nyale di Teater Sungu itu menampilkan drama cerita tentang Putri Mandalika. Wow. Udah luar biasa. Oh, ini loh Mas, bukan membunuh diri, tapi dia berkorban. Di Nyali itu bagaimana Putri Mandalika, nilai pengorbanan terhadap masyarakat banyak, warga, supaya makna daripada Mandalika disebut
bunuh diri, bukan. Tapi bagaimana makna pengorbanan yang ada di sana. Kalau kita sebagai siswa, sebagai pelajar, bagaimana mengorbankan waktu, bagaimana mengorbankan kita harus siap tampil jam 7 sudah di sekolah, sudah siap. Bagaimana kita harus tampil berseragam, kita harus berkorban dengan busana yang sudah dijadwalkan di sekolah. Dan alhamdulillah mereka sangat senang. Mereka sangat luar biasa. Ini keren banget ya ternyata kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 9 Mataram.